Perjalanan ke Gunung Lawu ini tentunya memberikan kesan yang begitu dalam. Bukan hanya tentang mistis, tapi keeksotisannya juga benar-benar membuat kita terpana ketika kita menginjakan kaki di sana. Meskipun selama perjalanan terdapat beberapa hal yang memberatkan, tapi Gunung Lawu ini akan selalu terkenang karena mitos, keindahan, dan cerita yang ada di dalamnya. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memakan waktu kurang lebih 2 jam. Ketika kami sampai di pos 3, kami kemudian berleha-leha sejenak untuk memakan beberapa cemilan pada saat itu, karena di pos sebelumnya kita juga belum makan siang. Ya maklumlah, kita soalnya pengen cepat-cepat ngejar ke Gupak Minjangan. Kemudian di pertengahan perjalanan juga dikasih hujan, jadi kita tanggung gitu kalau misalkan mau makan dulu di tengah perjalanan. Akhirnya kita di pos 3 baru makan. Review makanannya. Ini THR dari siapa? Dari atasan. Ibu atasan. Terima kasih Ibu atasan. Itu dari nggak dibawa mudik. Jadi dibawa ke sini ya. Tambah Enak ya. Ngantri banget, ngantrinya juga. Kita aja nyerobot aslinya. Asimetris, aku ke belakang kita. Bisa pakai tisu. Tuti yang nggak pakai air mah. Kami berdiam di pos 3 cukup lama, kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, setelah kita udah kenyang tuh makan, kami kemudian melanjutkan perjalanan. IG. Nanti dia laguin yang lagu galau-galau nih. Kayak ke atas. Kayak ke atas ini. Iya. Nah, dari pos 3 ke pos 4, di tengah perjalanan, kami kemudian bertemu dengan malam. Nah, setelah hari pada saat itu gelap, kami kemudian bergegas menggunakan headlamp dan peralatan malam lainnya. Dan di waktu maghrib kita juga break terlebih dahulu dan beristirahat untuk mempersiapkan perjalanan kami di malam hari. Nah, setelah semuanya siap, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Dan trek dari pos 3 ke pos 4 itu merupakan trek paling berat di jalur pendakian Lawu Piaceto. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena selain treknya yang terjal, di sepanjang perjalanan pun juga tidak terdapat bonus. Jadi benar-benar tanjakan panjang. Dan pada saat itu Rizka juga mengalami kram pada kakinya. Dan karena itu saya inisiatif untuk membawakan dirinya agar perjalanan kami pun bisa kembali lancar dan bisa tiba di Gupak Minjangan ataupun pos 5 tepat pada waktunya. Setelah melalui tanjakan yang menyebalkan dari pos 3, kami akhirnya tiba di pos 4. Dan kondisi pada saat itu di pos 4 alhamdulillahnya cukup ramai karena kami mendaki pada hari weekend. Dan kalian sendiri pasti tahu gimana rasanya mendaki waktu weekend, pasti ramai bukan?
Kami kemudian beristirahat dulu di sana untuk menyiapkan tenaga kami, dan beruntungnya perjalanan dari pos 4 ke pos 5 tidak seberat perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Nah, perjalanan dari pos 4 ke pos 5 kami kemudian terpecah, di mana di depan kami itu ada Digna, Tuti, dan Ajeng. Mereka berjalan terlebih dahulu, kemudian ada saya, Ardinus, Rizka, Mas Mufid, dan Bang Lukim. Kami kemudian jalan bareng-bareng tuh dari pos 4 ke pos 5, karena posisi pada saat itu Mas Mufid juga sama double carrier, jadi kita merasakan kesulitan yang sama. Awalnya kami ingin mendirikan tenda tuh di Gupak Menjangan, tapi karena banyak dari kami yang tumbang pada saat itu, kaget ketika diberikan trek yang sesulit itu, akhirnya kami memutuskan untuk camping sedikit di bawah dari Gupak Menjangan, yaitu di pos 5. Dan alhamdulillah pada pukul 10 akhirnya kita sampai di sana, disambut oleh rekan-rekan kami yang sudah tiba terlebih dahulu, dan kami pun beristirahat pada saat itu untuk makan dan tidur pada malam itu. Ini lagi masak nih. Ini buat landscape doang nih buat. Hey, yang lagi makan mie. Oh, kirain di situ. Halo, Mana, Jeng? halo. Yang lagi makan mie, gimana rasanya? Enak. Enak, Sendok di situ hangat ada ya, nggak? menghangatkan tubuh. Ada aktor. Tapi beda itunya guys. Cocoloknya. Cocoloknya. Bukan. Senang. Sendal. Nah, pada saat itu yang menjadi koki di regu kami adalah Awirya. Dan ternyata makanan dari Awirya tuh, wah, itu bener-bener enak banget. Pertama kalinya dalam pendakian, saya bisa makan seenak itu. Pokoknya thank you banget buat Awirya yang waktu itu menjadi koki di kelompok kami. Bener-bener masakan yang luar biasa, enak banget. Nah, setelah perut kita terisi, kami kemudian tidur untuk mempersiapkan summit di esok hari. Nah, ketika waktu mentari terbit, kami kemudian terbangun dan mempersiapkan perjalanan kami untuk summit. Dan ketika saya melihat sekitar, terhampar sabana yang luas dan indah sepanjang mata memandang. Itu kami posisinya padahal belum sampai di daerah Gupak Menjangan ataupun sabana setelahnya. Sabana hijau, langit yang biru, dan hangatnya matahari pagi menyebabkan saya betah berdiam lama di situ. Nah, sebelum kita berangkat summit, tak lupa untuk sarapan. Sebenarnya waktu itu saya sudah betah berdiam di pos 5 ini karena pemandangannya yang benar-benar keren. Tapi karena masih ada tujuan lain yang ingin kami capai, yaitu mencapai puncak, maka pada saat itu saya melawan rasa malas saya dan memulai perjalanan untuk summit pada pagi hari itu. Dan kami memulai summit pada pukul 7 pagi. Sebenarnya summit jam 7 itu bisa dibilang kesiangan karena beberapa dari kami udah terlanjur nyaman berdiam di pos 5 itu. Nah, karena tempat yang keren di Gunung Lawu itu bukan cuma di sana aja, di pos 5, maka kami melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Tak lama setelah kami berjalan, terdapat banyak tenda yang menandakan bahwasannya bukan hanya kami saja yang mendaki pada saat itu. Hah? Lurus? Mau divideoin? Nah, setelah dari pos 5 tuh, kita benar-benar dibuat kagum dengan keindahan Gunung Lawu, karena di sepanjang perjalanan kami melewati sabana
yang tentunya sangat keren jika kita melewatinya. Apalagi setelah kita melewati Kupak Menjangan, itu benar-benar sabananya tuh luas banget. Ketika saya sampai di sana, saya terdiam karena dibuat kagum dengan keindahan sabana yang ada di Gunung Lawu. Saya benar-benar susah untuk berkata-kata karena keindahan sabana di sini benar-benar sulit untuk dideskripsikan dan hanya bisa dirasakan. Sabana di Gunung Lawu ini merupakan salah satu sabana paling keren yang pernah saya kunjungi selain Gunung Merbabu. Nah, yang bikin perjalanan kami lama menuju puncak sebenarnya di sana karena kita banyak foto-foto dan juga banyak bikin video di sana karena sabana yang ada di sana benar-benar keren banget. Nah, dari sabana tersebut akhirnya kita terpecah lagi tuh kelompoknya. Yang pertama kali berangkat adalah Adinus bareng dengan beberapa orang yang lainnya. Setelah Adinus berangkat, kami bertujuh kemudian mengikuti dari belakangnya gitu. Pada saat itu Aweja dan Budi di belakang. Nah, kemudian kami berlima berjalan tuh sampai dengan sabana di Kupak Menjangan. Nah, setelah dari Kupak Menjangan, kami berlima kemudian terpecah lagi karena Rizka yang sudah mulai kelelahan. Mereka bertiga kemudian duluan dan akhirnya kami berdua di sepanjang perjalanan. Setelah kami berjalan cukup jauh dari sabana, kami akhirnya tiba di Pasar Dieng. Nah, kalau misalkan teman-teman yang pernah pergi ke Lawu, katanya Pasar Dieng ini merupakan tempat yang bisa dibilang cukup mistis. Ya, kalian sendiri tahulah mungkin dari beberapa pengalaman pendaki yang pernah pergi ke Gunung Lawu tentang kemistisan Pasar Dieng ini. Tapi karena waktu itu kami datang di sana pagi hari, jadi suasananya pun biasa aja gitu. Cuma di sepanjang perjalanan tuh di Pasar Dieng, aura yang ada di sana tuh benar-benar beda jika dibandingkan dengan tempat yang saya kunjungi sebelumnya. Itu saya nggak tahu apa memang benar-benar aura di Pasar Dieng tuh beda jika dibandingkan tempat yang lainnya, ataupun perasaan saya aja gitu yang sebelumnya sudah terdistraksi karena beberapa cerita mistis yang ada di Pasar Dieng. Waktu itu saya dan Rizka kemudian istirahat dulu di sana. Nah, tak jauh dari Pasar Dieng, saya menjumpai keramaian di mana di sana tuh terdapat banyak bangunan, dan ketika saya coba datang ke sana, ternyata di sana banyak sekali warung yang berjejeran. Dan dari tempat tersebut udah kelihatan tuh puncak Gunung Lawu dari kejauhan. Setelah kami melewati beberapa blok warung yang ada di sana, akhirnya kami tiba di warung legendaris yang ada di Gunung Lawu, yaitu warung Mbok Yem. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang belum tahu tentang warung Mbok Yem, jadi warung Mbok Yem ini merupakan warung tertinggi yang ada di Indonesia. Berbeda dengan warung yang lainnya, mau kondisi pendakian lagi rame ataupun lagi sepi, warung Mbok Yem ini tetap buka. Dan tak jauh dari warung Mbok Yem terdapat juga musola dan toilet. Biasanya pendaki yang pengen summit ke puncak Lawu itu diem dulu di warung Mbok Yem. Tapi karena waktu itu kami sudah telat summit, terus kita dikejar waktu juga. Kami kemudian melanjutkan perjalanan pergi ke puncak. Dan dari sini Rizka udah benar-benar kelelahan. Bahkan dia udah mikir kemana-mana, nyuruh saya duluan lah ke puncak. Terus dia nungguin di Mbok Yem. Tapi pada saat itu saya meyakinkan dia bahwasanya kamu itu kuat, kamu bisa sampai di puncak Gunung Lawu. Soalnya tanggung juga gitu, dari Mbok Yem ke puncak itu udah deket. Jadi sayang juga gitu kan, kita udah jalan jauh, tapi kemudian menyerah begitu aja. Saya terus menguatkan mental dia dan berjalan dengan mode derek pada saat itu, dan pada akhirnya kami sampai di puncak Gunung Lawu. Gimana nyampe puncak Lawu? Ini yang tadinya nggak percaya ke puncak Lawu akhirnya sampai. Semua kelelahan kita sepanjang perjalanan akhirnya terbayarkan sudah ketika kami sudah sampai di Tugu puncak Gunung Lawu dan bertemu dengan rekan-rekan lainnya di sana. Kami berbagi canda tawa di sana, dan dari puncak gunung terlihat seluruh keindahan Gunung Lawu. Kurang ada korban. Dia mentang-mentang hidungnya mancung gitu ya, di shootnya deket banget.
Ayo. Ini Adinus cas dulu. lah kalian belum ketemu sama Adinus? Lah, kok nggak lihat mana? Tadi langsung ke sini tadi, soalnya kita foto-foto dulu. Adinus sampai juga di puncak Lawu. Oke, Rizka juga ya. Yang pertama kali puncak Adinus nih keren banget. Rizka juga sama. 3000 mdpl pertama. 3.000 pertama. Pertama kali 3.000. Keren banget. Kuat lah, mantap. Semua usaha kita terbayarkan di sana. Rizka yang tadinya ngeluh dan juga lemes ketika sampai di puncak Gunung Lawu, kemudian tersenyum kembali karena dia tidak menyangka bisa sampai sejauh ini. Dan karena ramainya pendakian pada hari itu, orang-orang yang pengen foto di Tugu itu sampai ngantri. Dan karena pada saat itu saya dan Rizka takut kelamaan ngantri di sana, kami kemudian inisiatif untuk pergi ke sebelah ujung dari Tugu. Dan ternyata tempat paling indah di area puncak Gunung Lawu itu bukan di Tugu, melainkan di sebelah utara dari Tugu, di mana pemandangan dari sebelah kanan dan kiri kami benar-benar terbuka seutuhnya. Karena pada saat itu kondisi pagi juga cerah dan pemandangan di sana lebih keren jika dibandingkan dengan di Tugu tadi. Di sana kami kemudian berselebrasi untuk merayakan keberhasilan kita. Akarya Adi Brata, James 43. Dan tak lama setelah itu kabut kemudian turun dan menutupi pemandangan indah tadi. Nah, setelah kabut turun, dan ada satu hal yang kita takutkan ketika muncul kabut, yaitu adanya hujan. Gas. Udah mulai. Udah. Jadi pada saat kabut mulai turun, kami kemudian kembali ke Tugu untuk kemudian berfoto di sana. Dan tak lama setelah kami turun dari puncak Gunung Lawu, ternyata hujan kemudian turun. Dan pada waktu itu kita lupa untuk membawa jas hujan. Alhasil ketika kita sampai di area warung Botem, kami kemudian istirahat dulu di sana sambil menunggu hujan reda. Beruntungnya pada saat itu hujan tidak berlangsung dengan lama. Setelah hujan reda, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke tempat camping kami. Bisa nggak? Nah, di tengah perjalanan, saya bertemu tuh dengan Bang Rizky. Dan ternyata Bang Rizky itu mengalami cedera pada lututnya. Dan karena waktu itu saya ngerasa kasihan juga gitu ya ke dia, akhirnya waktu itu kita kemudian jalan mengikuti ritme dia. Dan akhirnya sampai di tempat camping pos 5 pada pukul 12 siang. Nah, ketika kami sampai di sana, kita kemudian makan siang, kemudian beres-beres untuk mempersiapkan perjalanan pulang. Nama orang Peking. Dibuka dulu. Dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Mulai. Selesai. Beri salam. Salam. Menye-menye. Lawu sukses ya. Lawu. Sukses. Kami kemudian baru turun dari pos 5 pada pukul 2 siang. Awalnya perjalanan kami cukup lancar, tapi di tengah perjalanan dari pos 4 ke pos 3, kaki Rizka kembali mengalami kram. Dan pada saat itu saya berada di kelompok belakang bersama dengan Bang Ebot yang merupakan leader dari open trip kali ini, dan juga beberapa orang
bersama dengan Bang Rizky yang mengalami cedera pada kakinya. Dan perjalanan kami berdua pada saat itu cukup lama juga, dan baru sampai di pos 3 pada waktu maghrib. Nah, ketika sampai di pos 3, kita kemudian istirahat dulu. Kemudian Mang Ebot juga ikut membantu Rizka membawakan tas carrier-nya. Nah, pada pukul 6:30 kami kemudian melanjutkan perjalanan tuh dari pos 3. Waktu itu saya nggak bareng sama Mang Ebot, karena waktu itu saya nggak enak juga sama kelompok yang di belakang. Udah banyak membantu kita gitu sepanjang perjalanan. Bahkan Mang Ebot juga membawakan carrier-nya Rizka. Akhirnya waktu itu saya dan Rizka kemudian berdiskusi apa kita mau bareng sama kelompok yang ini atau kita melanjutkan perjalanan aja berdua. Dan atas beberapa pertimbangan, akhirnya saya dan Rizka memutuskan jalan terlebih dahulu. Dan ternyata pilihan tersebut merupakan pilihan yang bisa dibilang salah. Dan pertama kalinya dalam perjalanan, saya benar-benar merasa tidak nyaman ketika saya menuruni Gunung Lawu. Anggapan orang mengenai Gunung Lawu mistis itu benar-benar saya rasakan di sepanjang perjalanan turun. Mungkin teman-teman yang juga follow Instagram dan TikTok saya sudah tahu cerita saya kali ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu perjalanan horor saya ketika turun dari Gunung Lawu, teman-teman bisa lihat di Instagram saya Farhan11 atau TikTok saya Hans11. Di situ saya sudah ceritakan perjalanan lengkapnya ketika saya turun. Dan karena pandemi teror di sepanjang perjalanan, kami akhirnya baru sampai di base camp pada pukul 10 malam. Nah, setelah kami kemudian mandi, beres-beres, kami kemudian melanjutkan perjalanan menaiki truk untuk kembali ke kaki Gunung Lawu dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki bus hingga sampai Bandung. Dan perjalanan kami pun selesai ketika kami sudah sampai di Bandung. Perjalanan ke Gunung Lawu ini tentunya memberikan kesan yang begitu dalam. Bukan hanya tentang mistis, tapi keeksotisannya juga membuat kita terpana ketika kita mengunjunginya. Meskipun selama perjalanan terdapat beberapa hal yang memberatkan kami, tapi Gunung Lawu ini akan selalu terkenang di dalam hati karena keindahan, kemistisan, dan juga keeksotisannya. So, buat teman-teman yang mau pergi ke Gunung Lawu via Cito, teman-teman harus mempersiapkan fisiknya, karena trek yang ada di jalur Gunung Lawu via Cito ini benar-benar menguras tenaga. Dan karena perjalanan Gunung Lawu ini telah usai, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Kemudian buat teman-teman yang ikut mendaki Gunung Lawu bersama saya pada saat itu, saya meminta maaf jika tidak semuanya saya sebutkan di vlog kali ini. Semoga di perjalanan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dan bisa saling bertukar cerita lebih lama lagi. Saya Muhammad Farhan bilang, salam hangat, sampai jumpa di video selanjutnya.